terkait dengan kode etik yang harus dipenuhi atau dijalankan oleh profesi jurnalis, ada 11 kode etik yang harus dipenuhi oleh setiap wartawan jurnalis yang membuat karya jurnalistik. Di antaranya adalah independen, terus profesional, kemudian memberitakan secara berimbang, tidak membuat hoax atau berita bohong, fitnah, sadis, cambul, tidak boleh. Dan tidak boleh menyalahgunakan profesi atau menerima suap, tidak boleh. Juga memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Jadi narasumber ingin dilindungi identitasnya, maka wartawan wajib melindunginya dengan kesepakatan. Dan wartawan tidak boleh menyiarkan berita hanya berdasarkan prasangka atau kalau terkenalnya dengan sara, cenderung memihak suku tertentu, ras tertentu, itu nggak boleh. Dan juga wartawan wajib menghormati hak narasumber, tentang kehidupan pribadinya tidak boleh diekspos terlalu, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, wartawan segera mencabut atau meralat berita yang keliru atau tidak akurat, itu adalah kewajiban. Nah, misalkan ada kesalahan data yang mungkin menurutnya remeh, tapi bagi narasumber itu hal yang sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir, wartawan Indonesia wajib melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, jadi selain kode etik, profesi jurnalistik dan juga pers secara umum diberi payung hukum sudah lumayan banyak di Indonesia ini, termasuk diantaranya adalah yang paling vital adalah UUD tahun 1945, di mana dalam pasal 28 dikatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian di tingkat internasional sendiri ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang isinya juga hampir sama dengan muatan UUD tadi, yang artinya kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapat dalam bentuk tulisan, yang mana itu adalah profesi para jurnalis, kebiasaan para wartawan, itu dilindungi oleh undang-undang. Idealnya seperti itu. Nah, jadi aturan hukum yang ada, landasan ideal pers itu adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD 45, landasan yuridis formalnya ada, salah satunya adalah UU Pers nomor 40 tahun 99 dan juga UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nah, di samping ada landasan strategis operasional, landasan sosiologis kultural, dan landasan etis profesional. Itu semua adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan. Terkait dengan sejarahnya, maka keberadaan jurnalistik ini sebenarnya sudah lama sekali, bahkan sebelum Masehi. Ketika dulu di Romawi ada pengumuman yang penting, itu ditulis di lembaran, ditampangkan atau diumumkan di depan, ditaruh di depan biar orang lewat itu tahu, oh agendanya seperti ini, kejadiannya seperti ini. Kejadian penting itulah yang oleh Julius Caesar itu pada zamannya dikenal dengan nama Akta Diurna. Akta Diurna ini bahkan boleh dikutip oleh orang manapun untuk disebarluaskan kepada siapapun di tempat yang lain. Nah, selain itu di Mesir juga terjadi sekitar 3.000 tahun yang lalu. Fir'aun pada masa itu, yakni Amenhotep III, mengirim ratusan pesan kepada para perwiranya di berbagai daerah agar yang di daerah itu tahu kejadian yang di pusat itu bagaimana. Nah, itu. Nah, kemudian berkembang abad demi abad, kemudian ditemukanlah mesin cetak oleh Gutenberg, sehingga setelah itu perkembangannya sangat cepat sekali. Lahir surat kabar pertama di Jerman tahun 1609,
lahir surat kabar harian pertama juga di Jerman tahun 1650. Sementara di Indonesia perkembangan jurnalistik ini ada dengan penjajahan Belanda. Utamanya dulu untuk mensukseskan penjajahan, tapi lama-kelamaan setelah bangsa ini paham pentingnya tulis menulis, maka itu menjadi berbalik arah, menjadi senjata perjuangan kemerdekaan oleh para pejuang kemerdekaan. Jadi sebagaimana pisau, jurnalistik itu bisa positif, bisa negatif sesuai dengan penggunanya. Sama halnya pers pun yang mestinya netral dan independen itu bisa jadi alat yang sangat ampuh bagi pemilik media tersebut untuk mengkampanyekan kepentingan-kepentingan media tersebut. Nah, itu secara singkatnya seperti itu. Terima kasih.